Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rino di Sabdo di channel Rino di Sabdo. Oke, pada kali ini aku mau sharing-sharing lagi mengenai Android, yaitu lebih tepatnya tentang layouting Android. Aku mau sharing mengenai layouting Android, yaitu constraint layout. Apa itu constraint layout? Kalau kita merujuk pada dokumentasinya itu sendiri, constraint layout itu adalah suatu layouting dalam Android yang mirip dengan relative layout. Yang mana dia itu adalah membuat tiap view itu saling berkaitan. Namanya gitu. Jadi misalnya kita ada satu view gitu, satu view itu saling berkaitan dengan view yang lain. Gitu. Itu yang namanya constraint layout. Nah, kenapa constraint layout? Apa bedanya constraint layout ini dengan relative layout? Jadi kan relative layout itu mudah dijelaskan gitu karena dia cuma berhubungan dengan satu view dengan view yang lain. Kalau constraint layout itu dia lebih fleksibel. Kita bisa highlight ini, jadi dia itu lebih fleksibel daripada si relative layout. Jadi dia lebih fleksibel, konservatif, dan konservatif itu membuat tampilan itu tidak punya hierarki. Hierarki itu apa? Tampilan bertingkat itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini, saya tampilan seperti ini ya. Kita lihat di dalam komponen tree-nya, ya, ini ada hierarki itu ya. Jadi kalau bisa, jangan terlalu banyak hierarki. Dan tidak terlalu banyak hierarki ini membuat program lebih mudah dipelajari dan lebih mudah untuk digunakan. Terus selain juga itu konselor itu juga direkomendasikan. Jadi kalau kita bikin Android project pertama itu pasti yang akan direkomendasikan oleh si Android sendiri adalah konselor. Jadi kita penting untuk mengetahui dan mempelajari apa aja cara penggunaan dari konselor. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari konselor. Nah, ini adalah salah satu tampilan bagaimana cara kita menggunakan konselor. Jadi konselor itu kembali lagi aku tekanin ya, dia itu membuat satu view dengan view lain itu saling terkait. Gitu. Nah, kalau misalnya kita buat project Android terus belum ada kesengajaannya, ini bisa kita pilih di sini untuk nambahin dependensinya sendiri. Jadi kalau yang udah versi terbaru itu 3.4 itu harusnya proses itu sudah input di dalam dependensi saat kita membuat Android pertama kali. Begitu. Oke, jadi langsung aja aku contohin ya. Misalnya aku mau buat tampilan ini tumpuk gitu. Jadi kalau bahasa Android itu kita penting banget untuk punya ID-nya. Misalnya kita copy aja ya ini, copy bawah. Nah ini kita relatif, kita akan sebut ya constraint. Nah kalau constraint lewat pertama kali kita bikin ini dia akan langsung error. Nah, kenapa dia error? Karena dia tidak memiliki kaitan, tidak memiliki anchor. Jadi bisa kita APP. Nah kalau misalnya kita mau buat dia di center, saya ini kita berikan parent, kita kanan dari kanannya parent, terus atas dari atasnya parent, terus dari bawahnya parent. Nah, nanti dia akan di tengah. Nah, kayak gini. Nah, dia akan di tengah ini. Nah, untuk membuat yang dua ini ada di bawahnya si satu. Itu kita bisa pakai kayak gini lagi, pakai layouting constraint bottom ini, atau kita juga bisa lewat desain. Jadi, pertama kita play dulu kan error. Nah, kita klik aja ini yang atas, kita klik aja. Kita buat dia ID, kita tambahin dia ada di ID1. Bottom kita tarik bawah, yang right kita tarik ke right, yang topnya ini bisa kita tarik ke bawah ini, seperti itu. Nah, yang bottom ini kita hapus saja. Atau kita buat no. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia ada konsep parent satu. Kalau misalnya ini kita hapus, n-nya kita hapus, bottomnya kita hapus, dia akan ke sini. Nah, kalau mau kita tambahin lagi aja. Left-nya, aku maunya left-nya ini dia ikut left-nya sini dan right-nya itu ikut right-nya sini. Gitu.
Kalau misalnya kita lihat di activity-nya lagi, nah dia n-nya atau startnya itu dia dari satu juga. Kita masih dia margin aja biar agak kelihatan. Nah, si right-nya ini, si right-nya, dia ngikuti dari atas ini. Terus ini juga ini. Kalau misalnya ini aku kasih margin, enaknya tuh gini. Misalnya aku kasih margin ya, margin uh, topnya aku kasih 50 dp. Nah dia turun, dia kan juga ngesesuaiin. Dia tetap akan apa, mempertahankan nilai 30 ini. Itu untuk constraint. Selain itu, kita juga bisa namanya di constraint itu adalah ada guideline. Yang mana guideline ini membantu kita untuk membuat garis acuan atau garis grid yang mana tidak akan ditampilkan saat project ini di running atau di build, tapi ini sebagai membantu kita untuk membuat desain. Mau contohin aja, misalnya kita di sini juga bisa pakai orientasi. Nah, orientasinya sendiri itu bisa misalnya vertikal. Nah, di sini ada beberapa part. Kita harus ada tiga. Ada beginning. Kalau beginning itu kalau misalnya kita vertikal dari kiri, kalau kita harus orientasinya kita buat horizontal berarti dia dari atas. Kalau kita bikin nih, nah kita itu masukin berapa pixel atau berapa dp dia dari kiri. Misalnya aku dia 32 dp, dia akan ngasih jarak ini selama 32 gitu. Tapi kalau misalnya ini aku baru jadi n, dia akan dari sini. Atau misalnya kita mau memperkirakan tengah-tengahnya, kan kalau tengah-tengahnya kan ukuran layar dari Android itu kan berbeda-beda. Ada kayak HP-HP yang Xiaomi, Samsung, ataupun Lenovo, ataupun Huawei kan berbeda. Itu bisa kita pakai Android guideline, Android app guideline persen 0,5. Kalau 0,5 ini dia otomatis di tengah, masih tengah. Nah, cara makanya gimana? Sama kayak tadi, sama kita kayak ngangkat tadi, tapi yang pertama kita kasih dia ID. Itu kenapa ID itu penting buat di headline gitu. Jadi ini center. Nah, ini membantu kita untuk membuat layouting yang susah gitu. Nggak susah, jadi layouting yang perlu banyak tampilan view-view yang saling terkait. Itu misalnya kayak kita mau nampilin, misalnya gambar di sini kita mau nampilin gambar yang mana kalau misalnya gambar yang nggak ada nanti tampilannya akan beda lagi, atau kalau gambar ada beda lagi. Itu bisa kita pakai Inkscape, dan konsen itu sekali lagi dikombinasikan sama Androidnya, dan dia membuat kita jadi tidak ada komponen triknya ini sangat diminimalisir. Itu juga di headlight di bagian dokumen dokumentasinya bisa dengan tambahan ya kita datar, jadi datar dan tidak bertingkat ini yang penting. Jadi, dan di sini pun judulnya membuat UI responsif dengan proses layout. Itulah kenapa kita perlu pentingnya mengerti dasaran-dasaran dengan constraint layout. Gitu. Mungkin pengenalan tentang constraint layout itu aja. Misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang nomor atau mau kasih contoh, kak buatin tampilan yang kayak gini kak, kayak gini bisa taruh di komentar. Kita akan diskusi, kita akan share di komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. And see you. Mungkin sekian untuk video pengenalan constraint layoutnya. See you. Dan jangan lupa nonton video yang lain ya.